Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, berikut adalah hadis yang kelima dari mata kuliah hadis 1. Masih berbicara mengenai hadis tentang jual beli yang dilarang Rasulullah SAW, yang merupakan hadis yang kedua, yakni hadis larangan jual beli anjing dan kucing. Nah, ini menarik karena sekarang anjing dan kucing merupakan hewan piaraan dan banyak orang yang memiliki hobi untuk memelihara anjing dan kucing. Bagaimana mengenai larangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Wan Abi Zubair qala sa'altu Jabiran an thamani sinnauri wal kalbi faqala zajara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an dhalik. Rawahu Muslim wan Nasa'i wa zada illa kalba saydin. Wa an Abi Zubairi qala sa'altu Jabiran an thamani sinnauri wal kalbi faqala zajara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an dhalik. Rawahu Muslim wan Nasa'i wa zada illa kalba saydin. Baik, kita bahas arti perkata. Wa an Abi Zubairi, dari Abi Zubair berkata. Wan Abi Zubairi qala, dan dari Abi Zubair berkata. Sa'altu Jabiran, aku pernah bertanya kepada Jabir. An samani sinnauri wal kalbi, mengenai harga atau uang hasil penjualan kucing dan anjing. Faqala, maka ia berkata, yakni Jabir berkata, jazaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang keras andalik mengenai hal itu. Rawahu Muslimun wan Nasa'i, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Nasa'i, wazada, dan dia Nasa'i menambahkan illa kalba saydin, kecuali anjing pemburu. Baik, sekali lagi perhatikan baik-baik. Wan Abi Zubairi qala, dan dari Abi Zubair berkata, Sa'altu Jabiran, aku pernah bertanya kepada Jabir, an samani sinnauri wal kalbi, mengenai harga atau uang hasil penjualan kucing dan anjing. Faqala, maka ia berkata, jazaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang keras andalik mengenai hal itu. Rawahu Muslimun wan Nasa'i, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Nasa'i. Wazada, dan dia An-Nasa'i menambahkan illa kalba saydin, kecuali anjing pemburu. Pada hadis tadi ada kata jazara. Jazara itu berarti melarang keras. Lalu ada kata as-sinauri. As-sinauri, sinnya dibaca kasrah, nunnya bertasydid dibaca fathah, sinnauri, dan huruf wawu dibaca sukun. Ini artinya adalah kucing. Saudara sekalian, mengenai hadis ini, An-Nasai mengemukakan tambahan kecuali anjing pemburu. Ini adalah mungkar. Ibnu Hajar dalam Fathul Bari berkata, An-Nasai meriwayatkan dengan sanad riwayat thiqah, namun beliau malah meragukan kesahihan hadis ini. Sementara Ibnu Hibban, Ibnu Al-Jauzi dan lainnya turut menilai dhaif terhadap hadis ini. Jadi saudara sekalian, kualitas hadis ini yakni pada tambahan yang diriwayatkan tadi illa kalba saydin, ini menurut Ibnu Hibban, Ibnu Az-Zauzi, ini adalah hadis dhaif. Bahkan Imam An-Nasai sendiri mengatakan bahwa tambahan itu adalah munkar. Lalu apa yang dikandung atau kandungan hukum dari hadis tersebut?
Pertama, menurut jumhur ulama, sebagaimana pada hadis yang diriwayatkan Ibnu Mas'ud, diharamkan berjual beli anjing secara mutlak. Jadi yang namanya jual beli anjing berdasarkan kemutlakan dan keumuman hadis bahwa secara mutlak menurut jumhur ulama berjual beli anjing itu adalah mutlak haram. Yang kedua, sekarang bagaimana mengenai keharaman menjual belikan kucing? Ulama berbeda pendapat. Abu Hurairah, Taus, Mujahid, dan Jabir sama menjual belikan kucing juga haram. Menurut jumhur ulama, boleh menjual belikan kucing dengan dua alasan. Pertama, karena hadis ini dhaif, namun alasan ini ditolak oleh sebab hadis ini diriwayatkan Imam Muslim dan sanadnya sahih. Yang kedua, larangan ini bersifat peringatan. Pendapat ini juga lemah karena bertentangan dengan dhahir hadis. Tambahan pengecualian pun terhadap harga anjing. Nah, menurut jumhur ulama, harga anjing haram bukan makruh. Jadi itulah saudara sekalian, sebagai kehati-hatian kita bahwa baik anjing maupun kucing untuk tujuan apapun, secara jelas dikatakan dalam hadis yang tadi, harganya adalah haram. Walaupun dalam fikih itu ada upaya untuk keluar dari pengharaman tersebut, yakni misalnya bukan jual beli jenis anjing dan kucingnya, tetapi memberi manfaat atau mengganti pemeliharaan anjing dan kucing. Misalnya kita beli anak anjing yang sudah berusia 3 bulan, ya bukan membeli anjingnya, tetapi mengganti uang pengurusan anjing sejak lahir sampai usia 3 bulan itu. Demikian juga kucing. Jadi bukan membeli kucingnya, tetapi membeli atau memberikan upah kepada orang yang mengurus kucing itu sejak lahir sampai dia berusia 3 bulan atau yang lainnya. Ada catatan penting, saudara sekalian, meskipun haram memakan hasil jual beli anjing dan kucing, namun tidak dilarang memeliharanya dengan syarat anjing itu dijadikan sebagai penjaga hewan ternak atau sebagai pemburu. Jadi kalau memeliharanya dibolehkan, tetapi kalau menjual belikannya adalah haram. Dalam hadis Bukhari Muslim disebutkan satu hadis, Maniktana kalban illa kalba soidin nuqisa min ajrihi kulla yaumin kiratani. Maniktana kalban illa kalba soidin nuqisa min ajrihi kulla yaumin kiratani. Jadi barang siapa melihat anjing selain anjing untuk berburu, maka dikurangi pahalanya setiap hari 2 kirat. 1 kirat itu sama dengan 5% dinar. Jadi berdasarkan hadis ini, diperbolehkan kita memelihara anjing tapi sekedar untuk berburu. Dalam lafaz Muslim dan lainnya disebutkan illa kalba soidin au zar'in au masyiatin. Illa kalba soidin au zar'in au masyiatin. Kecuali anjing untuk berburu atau menjaga tanaman atau menjaga hewan ternak. Sementara memelihara kucing itu boleh. Dalam hadis Nabi dikatakan innaha minat tawafina 'alaikum wat tawafat. Innaha minat tawafina 'alaikum wat tawafat. Sesungguhnya dia kucing termasuk hewan jinak yang sering bergaul dengan kalian. Demikian saudara sekalian pembahasan kita mengenai larangan jual beli anjing dan kucing berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Abi Zubair yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan An-Nasai. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.